Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahdian Channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan video untuk video series ya tentang marketplace marketing. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai membahas bagaimana cara mulai menjual produk di marketplace. Di video sebelumnya kita sudah sukses membuat atau membangun toko kita di 3 marketplace, yaitu Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Nah, ketika kita menjual barang yang akan kita tampilkan di marketplace kita, ada beberapa hal ya yang bisa kita jadikan sumber barang yang dijual. Yang pertama, kita bisa menjual barang sendiri ya. Dan yang kedua, kita bisa menjualkan produk orang lain. Jadi mungkin kita ada yang punya barang sendiri, tapi tidak ada juga yang tidak memiliki barang sendiri yang layak untuk dijual. Maka dalam hal ini kita bisa menjualkan produk orang. Ya. Nah, ketika kita berniat menjual barang sendiri, ya, misalnya kita menyetok barang ya. Jadi Anda mendapatkan barang dari supplier, kemudian Anda membelinya mungkin dengan grosir ya di banyak, dan kemudian bisa kita jual ya. Nah, ini tentunya membutuhkan modal ya. Jadi nanti uang kita akan mengendap di barang itu. Kalau perputarannya bagus, ya mungkin cukup baik metode ini. Tapi kalau kurang, uang kita bisa mengendap di barang. Yang kedua, barang sendiri itu bisa mungkin barang bekas yang sudah agak dipakai dan layak dijual ya. Ini kadang-kadang kita tidak menyadari ya, di sekitar kita, mungkin di rumah kita itu banyak barang bekas yang sebenarnya mempunyai value atau nilai jual yang layak sehingga bisa untuk dipasarkan. Nah, ini Anda bisa dalam hal ini mencari produk-produk ya. Mungkin HP bekas yang ya, apapun kondisinya, biasanya kalau dijual itu juga laku aja ya, ada orang yang nyari, tentunya dengan harga disesuaikan ya. Atau barang-barang lain yang mungkin Anda punya sepatu yang masih bagus, itu bisa. Karena apa? Ketika marketplace yang kita bahas itu memungkinkan kita menjual barang bekas. Ya, jadi nanti ketika kita mulai berjualan di situ ada opsi barang yang kita jual bekas atau baru. Makanya mungkin ya, ini bisa diterapkan juga untuk awal-awal latihan kita berjualan. Kita lihat ya di sekitar kita ada nggak barang bekas yang layak jual gitu. Ya, ini bisa dimanfaatkan sekaligus untuk mengosongkan mungkin rumah kita. Kadang-kadang kalau betul-betul kita teliti, banyak di rumah kita itu barang-barang bekas yang memang bisa dijual sebenarnya, bisa jadi uang kan, lumayan daripada menumpuk, menambah apa namanya, bahasa Jawanya itu nyesai ya, memenuhi rumah gitu. Oke. Kemudian menjual produk orang ya. Menjual produk orang itu salah satu metodenya itu nanti kita akan bahas, itu ada metode dropship. Ya. Dropship itu seperti apa? Ini akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya ya, lebih detailnya. Karena ini cukup panjang pembahasannya ya. Nah, ada juga sebenarnya metode sederhana untuk menjualkan produk orang selain dropship ya. Misalnya gini, Anda punya tetangga yang punya warung atau punya toko yang memang banyak barangnya. Mungkin misalnya Anda di dekat rumah Anda ada orang yang jualan sepatu misalnya. Tapi dia masih manual tuh. Artinya manual itu dia masih buka ruko, tidak memanfaatkan online system. Nah, itu maka Anda bisa mencoba menghubungi orang tersebut dan menawarkan jasa untuk menjualkan produknya ya. Jadi misalnya kita mencoba seperti ini, itu sangat memungkinkan sekali berhasil ya. Anda misalnya tawarkan di sana, Pak, misalnya boleh nggak saya menjualkan produk Bapak gitu ya. Nanti tolong saya dikasih diskon dari harga umumnya ya. Misalnya katakanlah sebuah sepatu harganya 100.000 dia jual ya. Nah, Anda minta mungkin ke Anda
turun, misalnya 90 atau mungkin 85. Nah, Anda bisa memasarkan lagi dengan harga mungkin lebih dari 100, tapi via online seperti itu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Kadang-kadang banyak mungkin di sekitar kita orang-orang yang memiliki produk tapi mereka tidak memiliki tim marketing online. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Anda yang sedang mulai berjualan. Karena ini apa? Tanpa modal ya. Tanpa modal ya. Jadi nanti bisa sekaligus latihan, mengasah ya, barangkali ada rezekinya di sana. Oke. Dan ini perlu dicoba ya. Ini perlu dicoba. Ya, seperti kemarin di pertemuan sebelumnya saya juga kan pernah menyampaikan ya, kadang-kadang banyak barang-barang yang sederhana sebenarnya tidak secara nalar itu tidak mungkin laku, laku juga gitu ya. Contohnya kemarin saya contohkan batu untuk menggosok badan ya, untuk menghilangkan daki. Itu kan logikanya mudah aja, Anda tinggal ke sungai, mengut batu kemudian dijual. Laku nggak? Ya laku buktinya. Kalau Anda cek di Shopee juga lah laku seperti itu. Nah, satu hal juga yang harus dipahami ya, dalam prinsip berjualan ya, jadi jual barang yang sedang tren dan banyak dicari, bukan ya, bukan barang yang kita sukai. Ini kadang-kadang orang kalau berjualan dia berpikirnya ke diri sendiri bukan ke orang lain. Nah, ini salah ya. Jualan itu kan inginnya laku. Salah satu syarat untuk laku adalah banyak orang yang menyukai, banyak orang yang mencari, atau istilahnya sedang tren terkini gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi kalau ingin cepat kita membangun toko yang laku, itu ya salah satunya gini, kaidah ini harus dipegang betul ya, barang yang sedang tren dan banyak dicari. Nah, ini nanti kedepannya ada metode-metode tertentu untuk mengetahui produk apa saja yang sekarang sedang tren di marketplace online atau di toko online. Nah, ini nanti kita pelajari. Nah, fokus kita hari ini adalah kita akan mencoba ya, memposting satu atau dua produk di toko kita agar tidak kosong gitu. Tentunya nanti Anda akan memahami ya bagaimana caranya seperti itu. Di marketplace mana yang mudah, di marketplace mana yang susah ya. Nah, nanti ini prinsip dari langkah upload produk kita di marketplace. Itu yang pertama, siapkan foto produk yang bagus, ukuran minimal 800 x 800 pixel. Jadi gambar yang kita akan terapkan di marketplace itu ukurannya harus kotak, square, persegi ya. Jadi jangan persegi panjang atau jangan memanjang ke atas, portrait atau landscape. Ini harus benar-benar kotak. Ya. Makanya nanti kalau Anda memfoto produk menggunakan kamera, usahakan di settingannya 1:1. Nah, dalam menyiapkan foto ini ya saya yakin Anda ketika menggunakan kamera sudah tahu ya bagaimana menggunakan kamera untuk menghasilkan gambar yang bagus. Ya. Ini tidak akan kita bahas lebih detail, tapi yang jelas foto terbaik dari berbagai sudut ya. Kalau barang itu perlu kedetailan ya detail sekali. Mungkin ada pandangan depan, samping, atas, deskripsinya bisa di zoom. Yang kedua itu siapkan judul dan deskripsi produk yang lengkap ya. Judulnya harus jelas dan deskripsinya juga harus rinci. Biar hal-hal kecil itu tidak perlu ditanyakan di komentar ya. Misalnya spesifikasinya gimana ya. Warnanya kalau memang warna, kondisinya seperti apa itu dijelaskan secara detail. Untuk apa? Untuk mengurangi orang bertanya hal yang tidak penting. Ya. Ini perlu detail, ya, termasuk judul ya. Judul juga harus mengandung keyword yang bagus. Agar apa? Agar mudah dikenali oleh orang ya, oleh orang. Oke. Yang ketiga, nanti pastikan juga ukuran berat produk sudah ditimbang dengan benar. Ini kadang-kadang ada kalau pemula itu salah menimbang produk, akhirnya apa? Kasarnya itu tekor di ongkos kirim dan lain sebagainya. Ya, pastikan ukuran berat produk sudah ditimbang dengan benar, termasuk berat ketika sudah di packing. Jadi kalau ukuran berat jangan pas neto ya, artinya barangnya saja. Anda perkirakan kalau itu sudah di packing. Di packing itu kan biasanya butuh apa?
butuh dus ya, pakai solatip. Kalau untuk amannya pakai bubble wrap dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan. Baik ya, tugas Anda adalah silakan mencari produk di sekitar Anda dulu yang layak untuk dijual, minimal 2 produk ya. Minimal 2 produk. Kemudian difoto yang bagus ya dari berbagai sudut, siapkan judul dan deskripsinya. Nanti silakan upload di 3 marketplace ya. Baik, biar tidak bingung, mari kita akan praktekkan ya cara mengupload di 3 marketplace. Dan pada hari ini saya akan contohkan mengupload 1 produk di 3 marketplace. Dan tentunya ini berbasis PC ya atau laptop. Jadi kalau Anda menggunakan handphone ya silahkan menyesuaikan. Sebelumnya jangan lupa login ke 3 akun kita ya, ini kondisinya sudah login. Kemudian yang kedua seperti tadi siapkan fotonya ya. Saya sudah menyiapkan sini. Ya, nama produknya Tridax. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 foto yang sudah siap, yang sudah kondisi bagus ya. Ini resolusinya 1280 kali 1280. Dan tentunya kita siapkan juga, kita ketik dulu deskripsinya ya. Deskripsi ini meliputi ada judul ya. Saya ketik ini di notepad dan ada deskripsi yang tinggal copy paste nanti. Baik, kita mulai dulu ya. Kita upload dulu di Tokopedia ya. Untuk Tokopedia kita masuk ke akun seller kita ya. Kalau kemarin kita sudah membuat akun penjualan, nanti ada kayak gini. Cek Tokopedia seller. Oke. Ini bisa dilewati aja ya. Nah, di sini ada tambah produk. Kita tambahkan aja. Oke. Di Tokopedia yang pertama ditanyakan itu gambarnya. Pilih gambar produk. Nah, kita upload ya. Kita upload. Di sini saya sudah ada gambarnya 6 ya. Saya langsung 1 2 3 4 5 6 pilih, ini tekan tombol kontrol open. Oke. Oh, ternyata kalau ini 5 ya. Gambar utamanya yang mana? Nah, tinggal dipilih ini. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Informasi produk, nama produk wajib. Nah, tinggal copy paste aja, tadi sudah saya buat ya. Ctrl C. Nah, nanti masuk sini. Ctrl B. Nah, nanti biasanya ini langsung ada rekomendasi kategori. Ini. Kita pilih yang ini. Kesehatan, obat-obatan, obat herbal ya. Pilih etalase. Nah, etalase itu semacam kategori lah. Nanti kita buat di sini tambah etalase ya. Namanya apa? Misalnya herbal ya. Oh, sorry. Tipe. Kemudian simpan. Kondisi barangnya ya, ini yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita bisa menjual barang dengan kategori baru atau bekas. Karena ini baru ya baru. Kemudian deskripsinya kita copy paste. Ini sudah siap ya. Oke, sampai sini ya, semoga muat ini. Oke, kita copy paste. Oke, muat semuanya. Nah, kayak gini tampilannya ya. Jadi kita bisa menambahkan emoticon kayak gini. Ada videonya enggak? Kalau ada tambahkan. Ini kebetulan saya enggak ada. Varian produknya enggak ada ya. Minimum pemesanan 1, harga satuan masukin. Harga punya saya 245.000. Ada harga grosir enggak? Harga grosir itu kalau misalnya beli 5, harganya jadi turun, ya itu aktifkan di sini. Karena kebetulan yang saya enggak ada, kita lewati ya. Status produk aktif. Stok misalnya di sini 100 ya. SKU dikosongkan. Nah, di sini berat produk diisi ini 125 gram. Asuransi pengiriman wajib atau opsional? Ya, opsional saja ya misalnya.
atau wajib ini ya. Layanan pengiriman standar atau custom, ini kita pilih standar aja. Pre-order ini jangan diaktifkan. Pre-order itu artinya barangnya belum ready, karena kita sudah ready ini seperti ini. Kemudian simpan. Oke. Deskripsi terlalu panjang, maksimum 2000 karakter. Ya berarti kita hapus ya. Mana nih yang hilang? Ya, oke. Ini kita coba lagi, masih panjang nggak? Ribu karakter ya. Ternyata deskripsi kalau di Tokped tidak bisa banyak-banyak ya. Ya, bisa di sini kita hapus ya yang tidak perlu ini. Oke. Kita hapus ini. Nah, ini udah bisa ya. Ini ada kayak gini. Oke. Simpan. Nah, ini sudah ada satu produk ya. Kita lihat, bisa dilihat ya. Tuh ada produk ya. Oke, satu, oke. Lanjut di Bukalapak. Ya, hampir sama sebenarnya. Kalau ini kita klik ke sini. Oh ya, tadi untuk di Tokopedia, kalau Anda menggunakan aplikasi, Anda harus download selain aplikasi Tokopedia biasa, yaitu download aplikasi Tokopedia Seller. Kemudian yang Bukalapak, saya lanjutkan lagi. Kita masuk ke klik sini, lapak saya. Kita masukkan ya. Di sini ada jual barang. Oke, nama barang ya seperti tadi ya. Kita udah siapkan, tinggal copy paste. Nah, ini enaknya kalau kita mempersiapkan kayak gini ya. Kita sudah ready gitu. Pilih kategorinya. Nah, ini. Langsung otomatis tinggal pilih harga satuannya 245.000. Perkiraan berat ini 125 gram, stoknya 100. Pembelian minimum 1. Kondisi barang baru, yang impor tidak ya, ini nggak usah diisi. Varian barang. Nah, ini kita foto barang, foto utama ya, upload foto. Kita upload fotonya. Langsung semuanya thread. Ya. Langsung 5 ya. 5. Kemudian videonya nggak ada, deskripsi barangnya. Nah, deskripsinya kita copy. Bisa nggak panjang ini? Seingat saya ya memang yang sedikit itu di Tokopedia ya, dia nggak bisa panjang-panjang. Kita atur di sini. Oh, sama ini juga ya. Sama ini juga, ini kita hapus. Masih merah ya. Ini bisa kita hapus lagi di sini ya. Nah, udah. Jadi kalau ada tanda merah di kotak sini berarti melebihi. Ini sama berarti 2000. Etalasenya kita buat di sini ya, herbal. Oke, tambah etalase. Tagnya mau dikasih tag nggak? Misalnya kita tridak, ada nggak? Asam, nggak usah lah ya. Kalau nggak ada, nggak kosongkan aja. SKU juga kosong. Pengiriman barang jangan diisi. Set jasa nggak usah. Ini nggak usah. Push barang ini nggak usah. Asuransi, ini asuransi. Kemudian kita jual. Klik. Oke. Ya, barang sudah ada nih. Kita refresh. Nah, ini udah ada ya. Kita lihat tokonya.
Lihat lapak ya, udah ada belum? Nah, ini udah ada produknya ya. Oke. Kalau untuk Anda upload di aplikasi Bukalapak gampang ya, sama. Jadi secara prinsip sama. Sekarang masuk ke Shopee ya. Kalau Shopee ketika Anda sudah login masuk ke menu jual. Oke. Nah, nanti di sini ada menu-menu seperti ini, kita pilih tambah produk baru. Oke. Oh, sorry. Sebelum nambah produk, kita harus atur dulu beberapa hal ya. Yang pertama alamat saya. Ya, alamat saya. Ini kita alamat. Ya, agar kita aktifkan di sini. Oke. Kemudian kita juga harus mengaktifkan pengaturan pengiriman. Nah, di sini kita aktifkan jasa-jasa kirim yang akan kita pakai di sini. Ya. Misalnya saya pilih di sini JNT, si cepat sama JNE ya. Sama pos. Oke. Kembali lagi. Sekarang kita masuk ke tambah produk baru. Ya, judulnya apa? Nah, kita siapkan lagi ya kayak tadi. Judulnya ini. Copy. Kita masuk ke judul. Nah, kategori ini tidak boleh ada spasinya di akhir. Itu masuk kategorinya kesehatan, suplemen makanan, kesejahteraan. Lanjut ya. Kemudian deskripsi. Nah, kelebihan Shopee dibanding dua marketplace sebelumnya, untuk deskripsi dia support sampai 3000 kata. Maaf, 3000 huruf ya. Kalau Bukalapak sama Tokped kan cuma berapa tadi? Cuma 2000 ya. Merek, ini karena sudah ada bentuk produk, kapsul ya, sebenarnya kaplet tapi nggak ada pilihan kaplet, kadaluarsa. Di sini Juni 2022 ya. Umur simpan misalnya ini umur simpan barang 6 bulan ya. Harga 245.000, stok 100 misalnya. Ada grosir enggak ada. Foto produk kita pilih nih, tinggal dipilih aja. Kelebihannya juga Shopee dia support sampai lebih dari sampai 9 foto ya. Satu foto utama, 8 foto biasa. Kemudian di sini kita bisa memasukkan video kalau ada, beratnya dimasukkan. Ya, kalau ukuran nggak perlu diisi, ini ukuran kalau berat kita lebih besar. Maksudnya barang yang ukurannya besar itu wajib diisi. Mana yang diaktifkan? Ini JNT si cepat. Oke, kondisi pre-order diisi tidak ya, kondisi baru. Ya. Pre-order ini diisi kalau barang yang kita jual tidak ready misalnya perlu proses pembuatan dulu. Kemudian sini simpan dan tampilkan. Oke. Nah, kalau di Shopee itu ada proses sedang diperiksa, jadi tidak langsung live ya. Makanya kita tunggu dulu ya. Tapi kalau mau dicek kayak gini hasilnya. Notification block ya. Jadi belum bisa dilihat. Jadi perlu waktu. Ini bisa beberapa jam ya. Biasanya sih maksimal sehari. Oke, baik ya. Jadi kita sudah sukses ngupload di mana? Di Tokped, di Bukalapak dan juga di Shopee tadi. Nah, itu caranya ya. Anda tinggal diikutin petunjuknya. Baik, itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.